pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara Seruput Kopi bersama saya Nong Darul Mahmadah dan tamu kita kali ini adalah Mbak Heni Supolo. Halo Mbak Heni. Halo. Iya, bisa selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Karena kalau di YouTube itu bisa ditonton kapan aja Mbak Heni. Jadi ini selamat apanya ini? Selamat datang di Cokro TV. Terima kasih. Jadi kita akan berbincang bersama Mbak Heni ini terkait sebenarnya soal-soal pendidikan. Karena Mbak Heni seorang aktivis pendidikan ya di Indonesia nih, pemirsa Cokro TV mungkin juga udah pada kenal. Tapi yang lebih aktif lagi Mbak Heni di Yayasan Cahaya Guru ya. Iya, betul. Yayasan Cahaya Guru, terus juga di Al-Izhar tuh sebagai pendiri salah seorang perintis. Jadi kalau di sekolah Al-Izhar itu sebagai perintis, dan Mbak Heni juga sangat rajin untuk misalnya merespon, menyikapi persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia. Nah, terkait posisi Mbak Heni itu ya pemirsa Cokro TV, makanya ketika ada laporan Human Rights Watch ya terkait apa istilahnya penggunaan atribut keagamaan tertentu atau kita gampangnya ngomongnya jilbab lah ya Mbak Heni, itu saya langsung teringat dengan Mbak Heni karena Mbak Heni ini sangat vokal juga menyuarakan soal-soal yang sebenarnya itu berakibat diskriminatif terhadap siswa. Jadi pemirsa Cokro TV dalam laporan Human Rights Watch itu didapatkan temuan bahwa ada di beberapa tempat sekitar 24 provinsi kalau nggak salah itu ada peraturan-peraturan daerah yang dalam tanda kutip tuh istilahnya mewajibkan sih. Jadi menghimbau itu sifatnya itu jadinya lebih kepada tekanan akhirnya ya siswi Islam beragama Islam untuk memakai jilbab. Nah, akhirnya karena diwajibkan itu di beberapa tempat misalnya seperti di Sumatera Barat atau di Aceh, bahkan yang enggak beragama Islam pun akhirnya pada pakai jilbab karena kan mungkin jadi enggak enak atau apa gitu mungkin ya, meskipun enggak diwajibkan tapi kan jadinya ya jadi gimana gitu kan karena negeri. Jadi bukan sekolah swasta tapi ini sekolah negeri. Beberapa waktu lalu kan kita melihat sempat ramai juga ada SKB 3 menteri ya Mbak Heni yang 4 menteri. 3 apa 4? 3 menteri deh ya. SKB 3 menteri yang istilahnya itu isinya itu agar tidak ada kewajiban gitu. Jadi kayak seragam itu dipersilahkan atau diserahkan kepada siswinya atau anak muridnya, tetapi kemudian SKB itu digugat oleh salah satu organisasi di Sumatera Barat dan itu dikabulkan. Nah, akhirnya mulai dari titik nol lagi dan kemudian kita mendapatkan laporan dari Human Rights Watch seperti ini. Nah, saya langsung aja minta tanggapannya nih dari Mbak Heni. Gimana nih pendapat Mbak Heni terkait temuan dari Human Rights ini? Karena sebenarnya itu udah jadi kayak semacam persoalan lama, tetapi kok nggak berubah gitu ya? Meskipun misalnya udah ada inisiatif dari pemerintah, tapi tetap Pemdanya masih seperti itu, gitu. Begini, ada beberapa masalah yang secara sekaligus perlu kita lihat ketika kita bicara mengenai jilbab di sekolah negeri. Saya menekankan sekolah negeri di sini ya, karena sekolah swasta memiliki kebijakan masing-masing dan memang punya hak untuk menentukan kebijakan. Yang pertama, sekolah negeri itu mestinya menjadi penyemai keragaman yang utama, karena sekolah negeri kan menjadi pilihan dari umum gitu. Jadi semua bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri lepas dari latar belakang yang ada. Jadi pertama itu. Pada saat yang sama, sekolah negeri mestinya melihat peluang ini sebagai bagian dari peluang membuka ruang-ruang perjumpaan
untuk keragaman yang akan sangat menguntungkan siswa untuk persiapan masa depannya. Karena nanti di masa depan mereka itu bukan hanya bekerja sama dengan teman dari satu kecamatannya, tapi bahkan dari negara-negara lain. Jadi ini sebetulnya satu potensi yang ternyata tidak digunakan dengan baik, bahkan disempitkan ketika jilbab dijadikan satu himbauan untuk dipakai oleh semua siswi, dan biasanya disebutkan cuma untuk muslimah. Nah, berbicara mengenai itu, pertanyaannya adalah apakah siswi muslimah ini tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri model yang diinginkannya? Karena kemandirian itu sangat penting. Apalagi kemandirian dalam mengekspresikan diri. Jadi ada 5 bentuk, panjang, lalu pendek, lalu ada 3 bentuk seragam yang diberikan oleh kementerian. Dan kenapa harus hanya satu yang diarahkan ke sana? Gitu. Jadi itu penting untuk membuat semua siswa yang ada terbiasa untuk mengekspresikan dirinya, yang tidak dilakukan ketika ini diarahkan. Jadi sudah untuk masa depan juga dikurangi, kemudian juga kemandiriannya dipasung. Lalu ada ungkapan misalnya cuma menganjurkan kok, menghimbau atau menganjurkan. Menghimbau ini, bila mana yang menghimbau adalah mereka yang memiliki kedudukan tidak setara, maka dengan sendirinya dianggap sebagai satu keharusan. Apalagi bila mana ketika itu dilakukan, lalu kamu bagus memakai ini, atau sebaliknya ketika tidak dilakukan terus-menerus dipertanyakan. Jadi itu ya kalau kita melihat situasi untuk pendidikannya. Sekarang kita melihat situasi dari apa yang dilanggar ketika ini terjadi. Undang-Undang Dasar Sidiknas nomor 20 tahun 2003 itu memiliki apa yang disebut prinsip penyelenggaraan pendidikan di pasal 4. Yang ayat 1-nya bagus sekali. Isinya itu sangat jelas. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, jadi bukan agama ya, nilai budaya, hak asasi manusia, dan kemajemukan bangsa. Nah, ketika bagus sekali ya ininya ya kalimat-kalimatnya juga. Tapi ini dilanggar karena kita tahu bahwa ketika siswi-siswi yang beragama Islam diharuskan memakai itu, maka ada pengutamaan terhadap siswi-siswi ini. Sementara yang lainnya nggak diurusin gitu. Kalau mau dilihat dari situ, jadi sudah kelihatan ada tindak diskriminatif yang membedakan, yang mengutamakan, dan ini juga membuat satu segregasi sebetulnya, bahwa kamu penampilanmu begini, penampilan yang lain begitu. Pertanyaannya, apa sih itu gunanya untuk pendidikan? Gitu. Jadi apa guna semua itu untuk pendidikan? Belum lagi kalau kita baca dalam laporan HRW itu yang memperlihatkan begitu banyak tekanan-tekanan yang terjadi yang mengakibatkan perempuan-perempuan menjadi sasaran dari perundungan yang luar biasa akibatnya. Jadi dari sisi manapun tidak ada sebetulnya hal yang bisa dikatakan sebagai pembenaran atau bagusnya mewajibkan jilbab ini di sekolah negeri. Di sekolah negeri ini ya. Nah, kalau Mbak Heni sendiri melihat ini kan seperti udah masif ya. Jadi ketika misalnya ada suara yang meneriakan tidak setuju, itu kan selalu dibilang atau di stigma itu melawan ajaran Islam. Karena kan dianggapnya bahwa jilbab itu kan kewajiban perempuan Islam gitu. Nah, itu Mbak Heni ngelihat akhirnya gini, itu juga salah satu yang membuat beberapa guru misalnya yang terpaksa lah ya. Ada banyak guru yang mungkin nggak mau pakai jilbab, tapi karena terpaksa harus ketika sekolah kan akhirnya pakai jilbab. Begitu juga murid-muridnya. Karena
selalu klaimnya atau dianggapnya itu adalah kamu nggak Islami gitu. Oke. Dan mungkin dari pengalaman Mbak Heni sendiri kan, karena sebagai kan kita pemirsa Cokro TV lihat sendiri kan, misalnya Mbak Heni sosok yang katakanlah mempunyai pemahaman bahwa mungkin seperti saya juga bahwa jilbab itu tidak wajib. Nah, itu gimana mengcounter gitu kan soal pemahaman seperti ini gitu. Berat di lapangan itu. Betul, berat. Tapi begini, bagusnya ini kan adalah kita bisa memperlihatkan bahwa apa sih yang sebetulnya bisa didapatkan oleh seorang anak yang mandiri, yang bisa menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan, yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa didapatkan oleh seorang anak yang yakin bahwa apa yang dikenakannya itu adalah sesuatu yang pantas. Gitu. Nah, bisa mengutarakan itu saja kan sudah sesuatu yang positif. Gitu. Sekarang kalau kita melihat dari sisi agama, saya tidak ingin masuk ke sana karena saya bukan ahlinya. Tapi kan kita tahu bahwa belum ada kesepakatan dari ulama dunia ini mengenai apa yang disebut sebagai aurat kan. Jadi itulah yang mungkin harus terus-menerus untuk diberitahukan. Yang pertama, selain juga ditekankan bahwa keuntungan-keuntungan seorang anak yang ditekan, yang diberi kesempatan untuk secara mandiri mengekspresikan dirinya. Jadi mungkin harus dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi agama kita tahu itu belum ada kesepakatan apa yang disebut aurat. Dari sisi pendidikan, apa yang bisa didapatkan oleh seorang anak yang mandiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya menarik ya, apa yang tadi dibilang oleh Mbak Heni bahwa kalau kita berujuk pada Undang-Undang Sisdiknas itu kan sangat ideal, sangat bagus gitu ya. Tetapi sayangnya ketika dalam pelaksanaan katakanlah turunan untuk aturan-aturan di daerah-daerah ini kan sebenarnya banyaknya yang kalau yang ditemukan oleh Human Rights Watch itu HRW ini kan di daerah-daerah itu kan peraturan-peraturan daerah itu malah justru kan bertentangan yang sehingga dampaknya yang tadi disebutkan oleh Mbak ini membuat salah satunya itu adalah membuat ketidakmandirian siswi untuk bersikap. Karena ada tekanan-tekanan itu. Nah, apakah yang selama ini, kalau saya tanya itu yang selama ini dilakukan oleh misalnya Mbak Heni dengan Yayasan Cahaya Gurunya ini apa? Untuk misalnya mengadvokasi bahwa bisa enggak kita itu kembali pada aturan asalnya Sisdiknasnya ini gitu loh. Kami memang punya program-program, ada yang secara spesifik membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan. Kalau kita dengar kata prinsip penyelenggaraan pendidikan di undang-undang itu, kita tahu kan bahwa prinsip itu harusnya menjadi ruh. Menjadi spirit dari semua aturan-aturan di bawahnya, atau bahkan di dalam undang-undang yang sama, karena itu menjadi roh dari keseluruhannya, plus penyelenggaraannya. Jadi seharusnya semua itu bermuara pada prinsip itu. Nah, sayangnya ketika sekolah diakreditasi, ketika guru lalu diuji kompetensinya, itu tidak diangkat. Jadi ketika akreditasi sekolah itu tidak ada pertanyaan program-program mana ya yang membuat sekolah ini menjadi membuka ruang perjumpaan antara lintas agama misalnya. Tidak ditanyakan. Atau program mana di mana siswa memberikan berbagai kegiatan OSIS bekerja sama, tidak ada, atau guru-guru gitu. Jadi lebih banyak ke soal akademis dan bukan mengenai hal-hal yang tertera dalam prinsip tersebut. Padahal harusnya ini semua terlihat gitu. Lalu juga tidak terlihat pertanyaan-pertanyaan yang misalnya kalau doa dalam upacara itu selalu dalam satu agama nggak? Apakah lalu karena mayoritasnya satu agama dimanapun sekolah itu berada, apakah doa kalau upacara hanya menurut agama yang mayoritas? Padahal siswa dan guru tuh butuh dengar doa agama lain untuk belajar dan memahami bagaimana mengamini doa-doa dari kepercayaan yang berbeda. Itu kan sebetulnya tak kenal pada tak sayang itu kan betul.
Karena baru setelah kita lebih kenal dalam ruang-ruang perjumpaan yang dibuka, maka kita tahu bahwa dalam hal ini kita memiliki kemiripan. Gitu. Saya rasa itu sangat penting. Di Yayasan Cahaya Guru kami ini mulai 2006 kami baru mulai ya. Lalu 2007 kami sudah melihat masalah jilbab ini pada guru-guru pada saat itu. Hanya saja guru-guru ini ceritanya hanya mau pada saat istirahat, pada saat makan siang. Jadi belum ada keberanian untuk terbuka. Bahkan tidak berani disebutkan nama atau sekolah. Jadi ada rasa khawatir yang teramat sangat, yang minta betul supaya nama mereka terlindungi. Dari 2007 itu kami temukan, sampai 2010 kami merasa kita ini punya masalah kebinekaan yang nggak main-main ini. Jadi kami langsung mulai 2010 memusatkan seluruh kegiatan kami dengan payung keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bangsa ini nggak ada tanpa keragaman, dan dasar dari keduanya adalah kemanusiaan. Jadi semua kasus-kasus yang diangkat oleh HRW memperlihatkan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan di sana. Ada hal yang merusak keragaman di sana, dan dengan sendirinya itu berurusan dengan kebangsaan kita. Jadi kalau Mbak Eni ngelihat bahwa kondisi pendidikan kita dengan kenapa makanya Mbak Eni dan teman-teman mendirikan Yayasan Cahaya Guru, karena memang kondisinya masih sangat memprihatinkan untuk isu-isu yang soal keragaman, kebinekaan gitu ya. Begini, jadi tepatnya mungkin pertanyaan saya tuh gini, sebenarnya sejauh mana sih kondisi apakah udah sangat memprihatinkan atau membuat optimis atau gimana gitu loh? Begini, guru-guru kalau bicara mengenai pengelolaan kelas misalnya, mereka terbuka mengatakan, aduh pelatihannya saya nggak pernah dapat pelatihan yang tepat, jauh lebih terbuka. Tapi begitu isunya adalah isu keragaman, isu kebinekaan, mereka lebih mundur, lebih tertutup gitu ya. Apalagi kalau ini berhubungan dengan keragaman kepercayaan. Ada kegagapan dan ada rasa khawatir di sana. Karena itu kami memutuskan untuk menemani di tempat-tempat di mana mereka gagap di situ. Gitu. Jadi itu sebetulnya kenapa kami lalu 2010 switch untuk payung yang sudah jelas, karena di sanalah sebetulnya guru-guru menjadi gagap. Juga dalam soal gender, di mana banyak sekali dikaitkan dengan pemahaman keagamaan lagi. Gitu. Jadi maksud Mbak Eni yang tadi sempat bilang bahwa para guru itu masih banyak yang gagap itu dalam pengertian untuk pemahaman, bahkan apalagi sikap mungkin ya, terhadap atau menghadapi keragaman bangsa ini atau di sekitarnya gitu ya. Jadi belum misalnya katakanlah clear, oh ini Indonesia maka kita tuh harus begini-begini, itu belum, masih jauh. Belum. Saya selalu menceritakan dan saya cerita di PPIM ini bahwa saya punya teman guru pada saat itu usia 32 tahun yang menyatakan belum pernah ketemu dengan agama lain. Di sana dia menyebut Katolik jelas ya. Dan begitu kami beri kesempatan untuk pergi ke katedral untuk ketemu dengan teman-teman Katolik, dia heran, dia merasa saya baru tahu orang Katolik itu ramah. Artinya gini untuk masalah keragaman kita juga harus berhati-hati, karena kadang-kadang ini juga dasarnya karena tidak tahu, tidak pernah memiliki kesempatan untuk berjumpa. Jadi membuka ruang perjumpaan itu sangat penting sebetulnya. Membuka kesempatan-kesempatan para guru untuk terjadi saling interaksi, saling ketemu. Betul. Atau mungkin sekali-kali exchange gitu loh. Betul. Yang kami lakukan misalnya ya ketika puasa, membahas puasa dari Sunda Wiwitan, dari Katolik, dari Protestan, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu. Jadi, nah kadang-kadang kami memanggil teman-teman dari Ahmadiyah untuk berbicara dengan guru-guru. Kita tahu bahwa sikap terhadap Ahmadiyah sangat keras kan, penolakannya sangat keras. Kami bahkan juga mengundang teman-teman untuk berinteraksi dengan mereka dan menanyakan semua hal yang sebelumnya mereka pikir gitu, dan membuat mereka tidak menerima Ahmadiyah misalnya.
Itu contoh saja. Itu contoh dari kegiatan yang dilakukan di Cahaya Guru. Nah, berarti dari yang selama ini Mbak Heni dan kawan-kawan di Yayasan Cahaya Guru itu alami, itu sejauh mana sih misalnya guru? Karena gini, kalau misalnya kita baca nih hasil survei, temuan survei gitu, itu kan begitu mengkhawatirkan ya Mbak ya, guru dari mulai tingkat PAUD sampai misalnya SMA itu ternyata sikap intolerannya itu lebih tinggi daripada misalnya tolerannya. Lah, kemudian ada kekhawatiran misalnya di saya aja atau mungkin juga pemirsa Cokro TV juga merasa, loh kalau misalnya gurunya aja begitu, nanti gimana muridnya? Kan logikanya kan seperti itu ya. Nah, apakah Mbak Heni juga ketika bersentuhan, berinteraksi dengan para guru, itu juga menemukan hal-hal seperti itu? Artinya benar nggak survei itu seperti itu gitu? Jadi begini, survei mengenai tindak intoleransi atau sikap intoleransi itu kan nggak dadakan begitu ya. Dan yang kita harus lihat adalah itu selalu dimulai dari hal-hal yang keseharian kita. Seperti tadi doa aja, kita merasa bahwa kalau sudah mayoritas ya doanya ya mayoritas saja, tidak ada giliran, nggak perlu giliran gitu ya. Atau pemakaian ruangan di sekolah misalnya, atau hiasan-hiasan sekolah negeri misalnya. Seberapa jauh tulisan-tulisan di sana mengutip kitab suci dari yang murid atau gurunya ada di sana. Ada berapa sih kepercayaan gitu, ragam kepercayaan, apakah ini hanya satu gitu. Itu sebetulnya sudah mengarahkan dari hal-hal yang keseharian. Karena dengan hal-hal itu maka seseorang bisa lebih peka atau menjadi tidak peka lagi gitu. Jadi nggak pernah ujuk-ujuk. Tapi kami ini menemukan sekolah-sekolah dan guru-guru yang juga luar biasa, yang menurut kami kurang diangkat. Contohnya saja, bolak-balik kita mengangkat seorang guru, Ibu Ed Musin, itu di Sawai. Sawai itu 7 jam kalau dari darat, lalu menyeberang laut di Ambon, Seram, 7 jam dari Ambon. Sawai itu ketika kerusuhan Ambon 1999 sampai 2004 ya, 5 tahun, satu-satunya tempat yang lolos. Dari kerusuhan itu ya, dari konflik agama itu ya. Ketika ada konflik itu, seorang kepala sekolah dan gurunya, kepala sekolah sudah meninggal, gurunya tuh Bu Ed itu sampai sekarang masih hidup, memanggil masyarakat dan mereka merangkul, menyatakan hapuama. Hapuama itu saling merangkul, saling bersaudara. Sehingga ketika ada perusuh dari Muslim datang, maka teman-temannya atau saudara-saudaranya yang selam, yang mengusir, yang melindungi yang Kristen. Dan ketika ada dari Serani, ini teman-temannya yang mengusir, dan tetapi mereka menerima anak-anak yang dititipkan ke sana. Jadi ada 300-an anak dititipkan oleh orang tua, setelah itu orang tuanya keluar lagi karena tidak boleh di sana. Ini kan kita penting kan untuk tahu bagaimana tempat itu lolos karena hapuama, karena mengangkat kearifan lokal, karena bersumpah mereka bersaudara. Kenapa itu tidak dilakukan oleh lainnya ya? Dan guru yang menginisiasi itu. Nah, 2024 kita akan menghadapi lagi pemilu. Yang pasti, mudah-mudahan tidak, tapi belajar dari Pilkada DKI dan setelahnya Pilpres, agama akan dijadikan isu lagi. Politik identitas itu ya? Ya, secara khusus agama. Dan mungkin ras ya. Nah, kita harus belajar sebetulnya dari pengalaman Sawai ini yang sebanyak mungkin ditransfer pada guru-guru untuk tidak mau ikut dalam perpecahan itu. Jangan biarkan anak-anak kita itu menjadi korban dari itu dan kita menjadi alatnya yang membawa ke arah perpecahan itu. Kami sih berharap begitu. Jadi ada cerita dari Sawai, lalu ada SMP 4 dan 9 di Ambon itu mengatakan pela gitu ya, jadi bersaudara. Pela ya, gandong apa ya? Ya, tetapi mereka di sekolah ya, sekolah ini
sekolah SMP 4 itu kalau saya tidak salah yang mayoritas Muslim, SMP 8, 9-nya mayoritas Kristen atau sebaliknya. Mereka menyatakan pela. Nah, harusnya kita melakukan itu. Semua sekolah di Indonesia, terutama di kota-kota besar, menjelang 2024 sudah harus menguatkan diri melakukan itu. Dan jilbab, gitu ya, yang kemudian dengan serta-merta memisahkan antara mereka yang tidak dan mereka pakai, itu sebetulnya juga bisa dipakai sebagai satu identitas bila dipaksakan, gitu. Jadi semua ini sebetulnya bisa dilihat sebagai satu kesatuan, bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan memiliki hasil yang baik untuk setidak-tidaknya untuk yang dipaksakan ini. Khususnya buat si muridnya ya. Atau nggak gurunya. Cuma murid, no? Guru, ya. Karena dalam perda itu bahkan ada di kabupaten, kalau saya baca Tempo 2011 ya, ada bupati yang membuat satu peraturan, semua yang masuk ke sana harus berjilbab. Tamu-tamu dari kabupaten itu. Jadi bayangkan, ini bukan hanya murid, terjadi begitu luas dan kita diam saja. Kita membiarkan itu. Gitu. Nah, untuk siswa kerugiannya akan jauh lebih banyak karena siswa ini akan harusnya terus bertumbuh dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan kepercayaan diri mereka, dengan kekuatan mereka yang bisa mereka siapkan untuk masa depan. Gitu. Ya, tadi menarik. Jadi kalau misalnya kembali lagi pada isu jilbab, tadi kan dibilang selain menciptakan segregasi, gitu ya, segregasi antara yang berjilbab atau yang tidak berjilbab misalnya, atau juga ada unsur paksaan yang nanti ujung-ujungnya berdampak pada sikap diskriminatif kan, apa namanya? Korban ada kan, juga ya. Iya. Nah, padahal kalau misalnya kita merujuk pada undang-undangnya itu kan sangat bagus gitu kan, tidak boleh ada diskriminatif, nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi kayak gitu-gitu. Nah, saya gimana ya untuk misalnya kita bangsa ini nih bisa kembali lagi kepada yang baik ini gitu loh, karena kan kalau misalnya kita kembali kepada hasil temuan dari HRW ini kan membuat kita menjadi sedih ya, menjadi apa ya, kayak buat saya pribadi misalnya, aduh kok bangsa ini kok jadi seperti ini. Padahal pendidikan ini kan benar-benar fondasi atau sesuatu yang sangat penting untuk masa depan bangsa ya. Gitu. Saya kira gini, semua kita ambil kembali ya satu prinsip pendidikan Among, sistem Among yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro, yang juga menyebutkan ada 3 pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, semua yang dianggap keluarga, alam perguruan, semua yang dianggap sebagai guru, dan alam pergerakan ini juga di masyarakat. 3 pusat ini harusnya bekerja sama. Yang cilaka bila mana misalnya alam keluarga dan alam perguruannya tidak menjunjung itu, atau alam pergerakannya. Tapi bila mana pusat-pusat ini tahu persis bahwa untuk masa depan seorang anak ini sangat perlu untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi, bersandar pada budaya yang dimilikinya, kemudian bisa bekerja sama dengan baik dan nyaman, bisa berkomunikasi, sanggup berpikir kritis dan kreatif, maka anak-anak semacam inilah yang sebetulnya bisa menyongsong masa depan dengan tenang, nyaman, dan mungkin dengan sangat siap. Memaksakan anak-anak dengan pemikiran-pemikiran yang menyempitkan tidak akan membuat anak ini siap untuk menghadapi masa depan. Jadi, kalau saja semua pusat ini tahu bahwa apa yang sebetulnya hilang ketika pemaksaan ini terjadi, maka mereka mestinya ya tahu bahwa tidak boleh mestinya itu. Karena itu akan merugikan bangsa ini dan anak-anak mereka sendiri di masa depannya. Anak-anak ini akan menjadi anak yang ketinggalan. Anak-anak yang dalam tanda kutip akan kerdil gitu ya? Iya, ketinggalan karena akan gagap menghadapi latar belakangnya berbeda, apalagi bekerja sama. Iya benar. Nah, sejauh ini kan kalau kita melihat ya Mbak Heni, misalnya yang ketika seperti yang ditemukan dalam HRW ini, soal
penggunaan jilbab yang kemudian berdampak diskriminatif begitu, bullying dan lain-lain, itu kan sebenarnya sudah dijawab misalnya oleh pihak pemerintah dengan tadi di awal saya sebutkan SKB 3 Menteri misalnya kan, tapi kemudian gagal karena digugat oleh LKAM kalau nggak salah, sehingga mementahkan aturan itu sendiri. Nah, dari Mbak Heni sendiri itu kan Mbak Heni juga termasuk yang sangat yang mendukung SKB 3 Menteri itu. Karena kan melihat kenyataan yang terjadi kan. Nah, setelah ini tuh terus gimana gitu Kak? Karena kan kemudian ini menjadi kayak semacam pendorong buat yang punya aturan-aturan diskriminatif itu untuk gue yang ini nih kayak seakan-akan didukung masyarakat nih atau yang menang kayak gitu-gitu lah. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena saya sebetulnya ingin mempertanyakan kembali kepada 3 menteri itu. Sebetulnya ketika SKB ini diturunkan, apa sih yang ada di benak para menteri ini? Karena kalau itu betul-betul untuk masa depan anak-anak ini, untuk masa depan kita semua, maka tidak boleh berhenti hanya karena itu digagalkan. Dalam kementerian masing-masing ini kan bisa dilakukan, tidak usah bersama-sama, dalam kementerian masing-masing saja. Konsisten dalam hal itu sangat dibutuhkan. Konsistensi ketika merasa bahwa imbauan pun sebetulnya merupakan satu keharusan gitu ya. Konsistensi ketika merasa bahwa sekolah negeri seharusnya menjadi penyemai keragaman gitu. Itu kan bisa dilakukan tanpa nggak perlu bertiga. Jadi kalau sekarang lalu jadi sepi, pertanyaannya adalah ketika ini dilakukan kenapa sih? Gitu. Kan harusnya nggak berhenti, harusnya justru sebagai kementerian harus melihat dari sini bertiga kita tidak bisa, kita masing-masing bisa, tetapi kita tahu bahwa itu akan saling menunjang. Jadi saya tidak paham justru kalau hanya karena itu ditolak lalu itu hilang begitu saja. Karena korban akan terus berjatuhan dan kita tahu itu merugikan anak-anak dan masa depan mereka. Apalagi begini, kami tuh ketemu guru yang bilang begini, saya tuh bingung, dari saya SMA, dari saya SMP, sudah diwajibkan oleh Bupati untuk memakai itu. Tiba-tiba sekarang saya nggak boleh, bahkan menganjurkan nggak boleh. Jadi dia memang melihat jilbab ini hanya sebagai keharusan dan tiba-tiba nggak boleh. Dia tidak mengetahui mengapa ini sebaiknya tidak dihimbau, mengapa sebaiknya ini menjadi pilihan, nggak paham. Gitu. Nah, disinilah saya kira konsistensi perlu. Kementerian nggak bisa berjalan sendiri, tapi harus melakukan sesuatu setelah itu ditolak. Gitu. Dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam ini, karena saya rasa ini masalah kesadaran. Dan kesadaran itu sama sekali bukan pengetahuan. Kita tahu semua mengatakan sangat mendukung keragaman. Tapi apakah di sekolah kemudian ketika ada siswa yang beragama lain lalu diminta untuk menjadi sumber belajar buat temannya? Enggak kan? Meskipun saya kenal sekali ada seorang guru di Jakarta Timur yang mengajak murid-muridnya untuk belajar dari temannya yang saling belajar gitu ya. Di kelas itu kebetulan ada 2 yang beragama berbeda dan itu menjadi narasumber mendemonstrasikan caranya beribadah, kemudian doanya. Nah, sebetulnya inspirasi dari guru yang membawa cahaya-cahaya keragaman ini yang dibutuhkan. Kami memiliki guru-guru dan sekolah-sekolah itu, kami memiliki daftar mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan menuliskan kembali dan kami punya sekolah guru kebinekaan yang selama dalam 10 pertemuan 10 sampai 15 pertemuan memang menguatkan menguatkan para guru untuk menjadi rujukan dari keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Iya menarik. Jadi yang poin terakhir itu yang menurut saya harus ditekankan ya, soal meskipun misalnya gagal di tingkat MA SKB atau aturan yang seharusnya menjadi solusi untuk perlakuan diskriminatif terhadap teman-teman atau siswa murid yang memakai jilbab itu
terhenti gitu. Semestinya itu harus tetap ada ya. Dan mungkin ini PR juga buat pemerintah khususnya Kemendikbud, Kemendagri dan Kementerian Agama ya. Jadi tiga kementerian itu. Nah, ini menarik Mbak Eni, ini kita jadi nggak terasa udah sangat panjang nih Mbak Eni kita ngobrolnya, dan pemirsa Cokro TV mungkin juga kita bisa ketemu lagi nih di lain waktu. Dan terima kasih loh Mbak Eni untuk waktunya ya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Sebagai akhir, saya ingin memberi informasi ke pemirsa Cokro TV bahwa merchandise Cokro TV sudah tersedia di Tokopedia dan juga di Shopee. Jadi kamu bisa mendapatkan kaos, bisa beli maksudnya, bukan mendapatkan, nggak gratis, harus beli. Kaos yang saya pakai misalnya, atau tumbler yang saya pakai juga di sini. Oke Mbak Eni, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan nggak bosen mampir ke Cokro, dan semoga obrolan saya dengan Mbak Eni memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan inspirasi juga buat pemirsa Cokro TV terkait kondisi pendidikan di Indonesia dan masih sangat berat. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua juga untuk ya bareng-bareng ya mengerjakannya seperti yang dilakukan selama ini oleh Mbak Eni dan juga Yayasan Cahaya Guru. Sekali lagi terima kasih Mbak Eni. Kita seruput kopinya dulu.